Shalom, silakan duduk. Kita buka di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras secara bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara menjawab ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11 secara bergantian. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hormatilah Tuhan dan taatilah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Sebab dialah Allah, dan kita adalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, dikatakan ayat yang pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Saudara, dulu-dulu kalau saya dengar kata bersorak-sorai, saya berpikir ini puji-pujian, saya pikir ini penyembahan, saudara, dan itu ada benarnya. Tetapi hari-hari ini, saudara, tiap kali saya dengar kata bersorak-sorai, maka di dalam roh saya berkata itu adalah suara pertempuran. Itu adalah suara peperangan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara, maka berkali-kali dikatakan pada waktu mereka dengar suara sorak-sorai, saudara, maka orang-orang gemetar, mereka tahu Allah ada di tengah-tengah mereka dan Allah itu akan membawa kemenangan. Saudara, rupanya, saudara, ini hari-hari di mana Allah mau supaya kita siap berperang. Saudara, ada banyak anak Tuhan, mereka itu, saudara, selalu terlalu santai. Mereka pikir yang namanya peperangan urusan pendoa syafaat. Mereka pikir yang namanya peperangan urusan pendeta. Saudara, tetapi saya mau berkata, tiap saudara sedang ada dalam kancah peperangan. Saudara, dan tadi firman Tuhan, nubuatan berkata, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kalau ada kata yang bisa ditelannya, berarti ada yang bisa, ada yang tidak bisa ditelan. Betul? Sekarang kalau iblis di jalan di tengah-tengah saudara, apakah saudara ini bisa ditelan atau tidak? Itu yang jadi masalah. Saudara, saya mau membuat saudara sedikit lebih jelas. Mungkin kalau iblis sedang jalan di tengah-tengah kita, dia ketemu si A, dan dia lihat si A ini punya benteng 3 lapis. Benteng pertama pujian, benteng kedua saudara mungkin doa, benteng ketiga mungkin saudara yang namanya saudara ya pengucapan syukur. Nah, iblis berkata, ogah, terlalu banyak lapisannya, katanya saudara, pergilah dia. Saudara, dia ketemu si B, dan pada waktu ketemu si B, saudara, dia lihat, wah, yang ini lumayan, bentengnya cuma 1, katanya saudara ya. Mungkin bentengnya ini cuma puji-pujian, tapi orangnya semangat banget, orangnya nyanyi, saudara ya, orangnya berapi-api bagi Tuhan, dalam hatinya ini ada cinta buat Tuhan. Iblis berkata, oh yang ini susah juga, masih terlalu semangat, sadar, waras, katanya. Saudara, iblis cari lagi yang sisik. Saudara, sisik ini mungkin saudara ya, gak ada bentengnya, parah saudara. Tapi yang luar biasa, ini orang saudara kemana-mana bagi-bagi, saudara ya, bagi berkat, bersahabat kemana-mana. Jadi ada banyak orang yang berjaga-jaga buat dia. Ada banyak orang yang saling mendoakan buat dia. Ada banyak orang yang mengasihi dia. Jadi selalu ada di sekitar dia. Iblisnya berkata, susah juga. Ya. Karena saudara, ini orang ada dalam persekutuan. Dan Alkitab berkata, saudara, orang yang ada di dalam persekutuan, saudara, ada di dalam barisan, itu tetap ada covernya. Tetapi saudara, ada si X lah. Iblis lihat, ini orang di pojok sendirian, kepahitan. Dia bilang, percumalah ke gereja. Gereja mah buat orang kaya, orang miskin gak diperhatiin. Dia udah kepahitan. Saudara, dia bilang gereja tuh UUD, ujung-ujungnya duit.
Jadi dia kepahitan banget nih sama gereja, sendirian. Setelah itu dia udah gak bisa lagi mengucap syukur. Isinya gerutu, ngomel terus, saudara. Setelah itu dia juga sudah tidak punya api lagi. Dia udah lemes. Gak ada kekuatan buat muji, gak ada kekuatan buat baca firman. Nah, iblis berkata, yang model begini saya kopeng, katanya saudaranya. Saudara dia suka. Saudara dia berkata, ini sasaran empuk. Dan dia terekam dan telan dengan mudah. Saya mau kita semua koreksi diri. Apakah kita ini sasaran empuk iblis? Atau kita buat iblis gemetar? Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saudara. Saudara bisa buat lapisan pertahanan. Saudara bisa bersorak dan iblis gemetar. Saudara bisa muji Tuhan terus. Dan saudara iblis tahu. Ini kuasa puji-pujian menghancurkan kekuatannya. Saudara, biarlah hari ini kita mesti tahu. Ini waktunya. Saudara, ada hari-hari di mana saya letih dan lesu. Setiap kali saya mulai letih dan lesu dan ada begitu banyak serangan, maka saudara biasanya saya punya istilah, saya akan naik, saudara ya, ke gunung atau saudara ke tempat ruang maha suci. Saudara, itu ruang di mana di atas saudara kami punya, Tuhan percayakan sekolah di tempat kami. Saudara, dan sekolah itu 4 tingkat, tapi naik lagi 1 saudara. Di atas itu ada seperti balkon saudara, tapi bukan balkon persis dekat dengan genteng. Saudara, ada tembok saja begitu. Saudara, dan di tembok itulah saya lihat Bekasi. Saya duduk di situ dan saya mulai teriak, saya mulai nyanyi, saya mulai memperkatakan firman Tuhan. Saya mulai saudara ya menyembah Tuhan di sana. Saudara, dan saya mau berkata sama saudara, setiap kali saudara saya ambil waktu di sana berteriak, berdoa saudara, saya ucapkan, orang-orang kadang-kadang lihat, tukang-tukang lihat saudara ya, ada orang yang lewat lihat saudara, ada yang dada-dada, saya balesin dada-dada saudara ya. Pikir ada apa nih orang ada di atas ya, mungkin ada yang mikir jangan-jangan mau bunuh diri saudara, tapi enggak, saya lagi bersorak-sorai, saya lagi memuji Tuhan. Dan setiap kali saudara, setiap kali itu saya buat, roh saya kembali menyala. Saya berdoa supaya ini hari-hari saudara tahu, mari mengambil sikap bersorak-sorai. Dan kita masuk dalam peperangan. Buat tembok yang tebal di antara kita, keluarga kita, gereja kita. Karena kita tahu ini waktu yang jahat. Mari bersiap sedia para pahlawan. Amin. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Saudara, ada hal yang kedua yang saya lihat hari-hari ini merajalela, yaitu kepahitan. Saudara, kepahitan itu menyebar, kekecewaan itu menyebar, saudara. Saudara, orang Kristen tidak puas dengan apa saja. Tidak puas dengan berkat Tuhan atas hidupnya, tidak puas dengan istri, tidak puas dengan suami, tidak puas dengan anak-anak. Saudara, terus yang di dalam hati ini rasa tidak puas. Saudara, dan akibatnya kalau tidak puas saudara, maka dia mulai menjadi kecewa. Dari kecewa mulai menjadi pahit. Dari pahit mulai menjadi suam. Dan pada waktu sudah suam, maka biasanya saudara, roh Allah sudah tidak bisa menyala dalam hidupmu, tetapi akan menjadi dingin. Dan Alkitab berkata, hati-hati, hendaklah engkau panas atau dingin, kalau tidak engkau dimuntahkan keluar. Betul? Saudara, itu ayatnya ada di Wahyu. Saudara, dan iblis tahu. Dia tidak langsung buat engkau suam. Dia mulai buat engkau dengan kecewa dan tidak puas. Dan saya mau berkata, senjata yang ampuh untuk menghadapi ini adalah mengucap syukur. Coba mengucap syukur. Kalau saudara lihat nih saudara, ya, saudara lihat misalnya saudara lagi kecewa, tidak puas dengan temanmu. Coba pandang itu orang dan mengucap syukur sebanyak-banyaknya untuk orang itu. Saudara, kalau saudara sedang tidak puas sama suami saudara, pandangi suami saudara, cari kebaikannya, mengucap syukur sebanyak-banyaknya untuk suami saudara. Saudara, demikian juga untuk anak, untuk pekerjaan, untuk apa saja. Karena ucapan syukur itu membalikkan hati. Mungkin pertama kali, saudara ya, pertama kali, saudara keluar itu cuma di mulut. Tapi saya mau berkata, saudara, coba buat mata ini dilatih untuk melihat yang positif dan tidak yang negatif. Saudara, saya sering memberkati pemberkatan nikah, saudara ya. Dan sering kali saudara, sebelum saya memberkati mereka, di depan umum saudara, mereka sudah pakai baju bagus, di depan umum saya berkata begini, kepada mempelai pria atau wanita saya bilang, pokoknya
Yang wanita coba sebutkan 10 kelebihan dari mempelai pria. Sebutkan dengan cinta. Sebutkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang pria juga saya berkata sebutkan kelebihan dari mempelai wanita. Dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita. Saudara dan saya lihat, kalau yang mereka sungguh-sungguh menikah dengan cinta, menikah saudara dengan optimis saudara, maka 10 itu terlalu sedikit saudara. Mereka bisa keluar banyak saudara, kadang-kadang bisa 15 saudara. Mereka bisa bilang dia manis bu, dia baik, engkau itu luar biasa, engkau itu sabar sama saya, engkau itu suka bikin saya ketawa, ada aja alasannya. Tapi kalau sudah saudara ya, mereka ini menikah enggak tahulah karena apa. Mungkin karena udah terpeleset saudara ya. Udah terlanjur ya. Udah mulai kebanyakan, udah kepahitan saudara. Maka biasanya 3 aja berhenti. Apa ya misalnya? Ya dia baik sih. Terus dia apa ya? Begitu saudara. Berhenti. Dan sering kali saya berkata, rasanya enggak boleh nikah harusnya. Ya, harus dikonsultasi dulu baru boleh nikah saudara. Karena kalau begitu itu tanda ada banyak kepahitan, ada banyak kekecewaan. Kalau hari ini saya minta saudara menyebutkan kelebihan istrimu, suamimu, anakmu, pekerjaanmu, bisa enggak? Lebih dari 10. Kalau saudara nanti di rumah enggak bisa, itu ada yang enggak beres di hati kita. Dan cara untuk membuang itu semua adalah mari kita mengucap syukur. Saudara cari, pasti orang itu ada baiknya. Saudara ya. Saudara dan coba mengucap syukur. Itu akan membalikkan hati. Dan kita akan lihat, pada waktu hati kita penuh dengan ucapan syukur, maka sebenarnya apa yang kita katakan, itu yang Allah buat dalam hidup kita. Saudara, karena itu kalau istrimu saudara ya, itu gemuk, saudara pengen dia kurus, bilang aja terus, Tuhan aku mengucap syukur, dia punya berat badan ideal. Terus aja mengucap syukur. Perkataanmu saudara ya, akan menjadikan dia. Gawatnya suami-suami suka mengutuki istrinya sih saudara ya. Setiap kali ketemu bilang ini, mama kok tambah gendut sih? Gimana sih mama kok tambah gendut sih? Mama kok tambah cerewet sih? Kata-katanya itu loh saudara, mengutuki. Demikian juga istri-istri sering mengutuki suaminya. Selalu ngomong gini, papa, aduh suami saya mah susah berubah, orangnya keras, ya orangnya itu nggak bisa diatur, nggak bisa kerja, penghasilan segitu-segitu terus. Saudara, dan apa yang saudara katakan itu yang jadi, itu yang jadi. Saudara, demikian juga dengan anak-anak. Saudara, kalau dia nggak bisa pulang sekolah, ya jangan dikatain begini, gitu aja nggak bisa, bodoh kamu. Coba saudara ganti dengan perkataan pasti bisa. Jangan bilang anak kok males gak mau belajar. Tapi ngomong, kamu yang rajin nak, pasti kamu jadi juara. Saudara, perkataan yang positif adalah bukti ucapan syukur. Dan bukti iman. Dan pasti menghasilkan sesuatu. Amin. Kemauan dari kita berubah atau tidak. Saudara, mari kita lanjutkan. Saudara dikatakan mulai dari ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara, dia mau menjelaskan lebih lagi. Dikatakan peristiwa yang paling dalam, hati kita yang paling dalam, saudara, kerinduan kita yang paling dalam, dikatakan ada di tangannya. Dia bisa mengatur segala sesuatu yang paling dalam. Tapi dikatakan puncak gunung pun yang paling tinggi. Saudara, ini bicara tentang sesuatu yang sangat tidak mungkin kita capai. Hal-hal yang begitu besar. Saudara, tentang kesuksesan. Mungkin peristiwa saudara di mana saudara pengen naik gaji, saudara pengen dapat promosi, apapun yang saudara pernah impikan yang di atas gunung, maka Tuhan berkata itu juga kepunyaannya dan Tuhan bisa berikan kepada siapa saja. Saudara, kemudian ayat 5, kepunyaannya laut. Saudara, Alkitab mau berkata gelombang seperti apapun yang sedang menerpa saudara, sekalipun itu silih berganti. Saudara difitnah, saudara mengalami aniaya, saudara mengalami tantangan. Saya mau berkata, Allah juga yang mengendalikannya. Karena kita punya Allah yang besar. Tapi dia berkata juga darat. Saudara, di darat ada banyak hal. Saudara, di darat saudara ada tantangan, ada masalah, ada apa saja. Saudara, dikatakan jelas Tuhan yang membentuknya.
Saudara, kalau saudara bisa menanamkan ini dalam hidupmu, maka saudara akan melihat bagaimana saudara pembelaan Tuhan. Saudara tidak akan khawatir, saudara tidak akan gemetar, tapi saudara akan tetap percaya. Karena kita punya Allah yang pegang kendali dalam segala sesuatu. Saya akan beri beberapa kesaksian saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, Tuhan suruh kami untuk menahan semua bencana. Saudara, saya tidak tahu, tapi Tuhan bilang, tahan itu semua bencana. Tahan banjir, tahan angin ribut, tahan semua bencana. Saudara, setelah kami mengucapkan itu, saya berkata, urapi semuanya, tahan semua bencana. Supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara, kami kemudian pergi keluar kota, saudara. Dan hari itu, saudara, Bekasi tempat kami tinggal, itu dilanda angin yang luar biasa. Saudara, sampai pada waktu itu, saudara, yang namanya tiang listrik, saudara, itu bisa melengkung, saudara. Yang namanya papan reklame bisa muter, saudara. Saudara, kemudian yang namanya pohon itu pada rubuh semua. Ada beberapa atap rumah jebol, saudara, terangkat sampai, saudara. Kemudian, saudara, pokoknya angin itu tidak tahu bagaimana lah bentuknya, saudara. Ada katanya ditambah dengan hujan es dan sebagainya. Tapi yang luar biasa, pada waktu kita memperkatakan itu, punya anak-anak Tuhan, semua terpelihara dengan sempurna. Saudara, tidak ada yang jebol. Saudara, yang namanya salah satu yang di pohon yang rubuh, itu pohon di depan rumah saya. Saudara, pohon di depan rumah saya itu tumbang. Saudara, dan itu carangnya aja itu segede begini, saudara, tumbang. Saudara, tumbangnya masuk ke dalam. Saudara, dan di dalam itu ada persis mobil suami saya. Saudara, secara logika, ya, itu akan tumbang, kena mobil suami saya, bam, habis tuh mobil, saudara. Tapi yang luar biasa ya, pada waktu pohon itu tumbang, saudara, saudara, itu ada kawat telepon yang menahan. Cuma satu kawat telepon itu, saudara, menahan. Jadi pohon itu tumbang, dan dia, saudara, bedanya sama mobil suami saya itu cuma 5 cm, saudara, cuma 5 cm. Tapi tertahannya sama kawat telepon. Orang sampai lihatnya ngeri. Karena itu, saudara, kalau kawat itu putus, dan hancur. Suami saya mundurin pelan-pelan, kemudian dipotongin, saudara, dan selamatlah semuanya. Saya cuma mau berkata bahwa Allah kita itu benar-benar berkuasa. Kok bisa nyangkut? Dan kalau saudara lihat kondisinya, saudara akan berkata, ini tidak mungkin. Yang nyangkut itu cuma daun-daunnya, saudara. Dan itu ditahan, saudara. Luar biasa. Dan itu cukup lama. Karena kami menunggu sampai hujan reda dan sebagainya. Cukup lama, saudara. Tuhan itu luar biasa. Saudara, kemudian bukan cuma itu. Kami punya anak-anak pemulung, orang-orang yang kurang mampu, saudara. Saudara, dan rumah mereka, saudara, itu tidak terlalu tinggi. Rumah mereka sekitar 1,5, saudara ya, sampai, saudara, 2 meter lah. Tidak tinggi-tinggi seperti kita. Saudara, terdiri dari triplek, terdiri dari karton-karton ditutup dengan plastik dan sebagainya. Saudara, pada waktu angin itu bertiup, itu banyak sekali yang habis. Rubuh rapat dengan tanah. Tapi Tuhan sedang membuat perbedaan. Orang-orang yang kenal Tuhan, yang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu walaupun di sekitarnya rubuh, mereka tetap tinggal tegak. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, dia tetap pegang kendali dalam segala sesuatu. Kesaksian yang kedua, saudara, bicara soal krisis ekonomi hari-hari ini. Kami itu melayani begitu banyak anak-anak dengan memberikan beasiswa. Kami membutuhkan dana yang besar sekali. Karena kami sedang membangun sekolah, saudara, SMP dan SMA. Kalau SD sudah dibangun, sudah lunas dengan ajaib. Sekarang SMP dan SMA. Saudara, dan kami membutuhkan banyak sekali. Untuk membangun itu kami butuh kurang lebih 10 miliar, saudara, buat SMP dan SMA. Dan kami tidak punya uang. Saudara, Januari yang lalu, saudara, kami sudah nunggak sampai 2 miliar. Utang bangunan. Bahan bangunan dikirim terus, tapi kami bayarnya belum bisa. Saudara, untung mereka percaya. Mereka berkata, tidak apa-apa bu, tidak apa-apa bu. Saudara, akhirnya nunggak sampai 2 miliar. Saudara, dan pada waktu itu mereka datang ke tempat kami, para suppliernya ini ya, dan berkata, bu, kami kasih deadline ya, sampai Januari tanggal sekian, ya sebutin. Kalau tidak bisa bayar, separuh aja, nggak usah semuanya, dia bilang. Kami stop semuanya. Pembangunan berhenti.
Tapi kalau bisa bayar separuh, dia bilang, kami akan lanjutkan pelayanan. Saudara, dari waktu mereka ngomong, ya, sama saudara, deadline-nya, itu cuma dikasih waktu saudara 2 minggu. Saudara cari duit dari mana? 2 minggu 2M, saudara. Tapi mau dikasih waktu berapa lama juga saya memang tidak punya uang, saudara. Saudara, tidak ada. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Di satu tempat saya selesai khotbah, saudara. Dan orang ini bertanya kepada saya, Bu, saya minta nomor telepon. Dia berkata, saya kasih nomor telepon rumah. Sudah selesai, dia minta nomor telepon rumah, pulang. Saya tidak tahu apa-apa. Saudara, dan kemudian tidak ada cerita apa-apa, orang tidak bicara apa-apa. Saya mau cerita sama saudara, telepon rumah saya itu sudah diteror orang selama setahun. Setiap hari orang bisa telepon saya itu 100 kali lebih. Dan kemudian terima, ceklek, terima, tutup, terima, tutup. Itu sudah setahun, saudara. Saudara, karena itu saya itu hampir-hampir tidak pernah pasang telepon. Saudara, telepon itu saya tancap, saudara ya. Tapi cuma kalau saya mau telepon. Kalau sudah selesai, saya cabut lagi. Saudara, karena teror itu sudah berjalan selama setahun dan tidak berhenti. Saya tidak tahu bagaimana saya mesti menyetopnya, saudara. Ada beberapa orang berkata ganti nomor telepon. Saya bilang, ya nantilah, saya masih tunggu. Saya berpikir semoga, saudara, ada mujizat yang menghentikan itu semua. Nah, saudara, kemudian siang itu saya jam 1:30 siang. Saya tiba-tiba tidak tahu kenapa pengen nancepin, saudara, itu telepon. Saudara, saya tancepin itu telepon. Dan telepon bunyi, saya angkat. Ternyata bukan orang yang menteror, yang biasa langsung ditutup. Tapi dia langsung bilang, Bu Iin, Ibu. Saya bilang, oh iya. Dia bilang gini, katanya, loh kok katanya ya. Kenapa? Saudara, saya tidak tahu, tapi terus dia bilang, Bu, saya pengen ketemu Ibu. Bisa enggak? Saya bilang, oh bisa. Dia bilang, penting sekali Bu, tolong Ibu datang ke tempat saya. Karena saya tidak punya waktu, oke? Dia berkata, saya pengen bicara soal yayasan. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Saya bilang, oke. Dia kasih 3 waktu, saudara. Pilihan A, B, C. Saudara, A yang paling dekat, B yang sedang, C yang paling jauh. Dan saya pilih yang C. Dia bilang, Ibu nggak bisa ya yang A atau B? Nggak bisa. Saya pengen yang C, saya bilang. Terus dia bilang, gitu lagi, saudara. Saya pikir ini kenapa ya orang? Apa karena kelamaan, saudara? Saudara, dan kemudian selesai sampai hari sudah selesai tutup, nggak ada bicara apa-apa. Saudara, di hari yang sudah ditentukan, saya ke rumah beliau dan kemudian beliau cerita. Rupanya suatu saat dia dengar saya khotbah dan saat itu dia minta nomor telepon. Kenapa? Karena di saat dia dengar saya khotbah, Tuhan itu terus ngomong, berikan depositomu, berikan depositomu, berikan depositomu. Masalahnya, saudara, dia punya deposito yang dia sudah kumpulin 10 tahun lebih. Dan hari itu di mana dia datang ke gereja, depositonya bernilai 1M, saudara. Persis bulat 1M. Dan hari itu Tuhan berkata, berikan depositomu. Saudara, kalau dengar suara begitu kan orang tidak gampang percaya ya. Ditangking dalam nama Yesus. Orang tuh kalau dengar aku memberkatimu, amin, saudara ya. Tapi kalau dengar berikan depositomu, dia tangking dalam nama Yesus, saudara. Saudara, dia berkata, saya minta tanda. Dia bilang, saya akan telepon Bu Iin. Dan cuma sekali telepon, cuma 5 ringtone. Jadi cuma tit, tit, tit. Kalau lebih dari 5 tidak diambil, berarti suara itu tidak benar. Saudara, dan kemudian dia berkata, dia kasih 3 tanggal. Kalau saya pilih yang A, artinya dia kasih, saudara ya, itu 1/3 dari depositonya. Kalau dia kasih yang B, dia kasih, saudara, separuh dari depositonya. Kalau saya pilih yang C, saudara, dia berarti Tuhan minta semua dari depositonya. Saudara, dan dia berkata hari itu dia telepon. Baru 3 kali suara telepon saya angkat. Begitu dia berkata, bisa bicara dengan Ibu Iin? Saya jawab, saya sendiri. Dia langsung bilang, ya. Rupanya orang ini tidak pengen ketemu saya. Baru kali ini ada orang telepon dan berharap saya tidak ada, saudara ya. Saudara, dia kasih 3 angka. Saudara, dan dia ngotot saya pilih 1 atau kedua. Ternyata saya pilih yang ketiga dan dia bilang lagi, ya, saudara. Tapi orang ini luar biasa, saudara. Dia taat sekali. Dia kasih semua yang dia punya.
Saudara, dan Allah itu ajaib. Dalam satu ketika Allah bereskan 1 miliar. Amin, saudara. Kita punya Allah yang ajaib. Amin. Saudara, Allah tidak pernah kehilangan cara. Saudara, saya percaya. Saudara mungkin berkata, Tuhan kok tega ya. Orang itu ngumpulin bertahun-tahun dikasih buat ladang Tuhan. Saya mau berkata, hari-hari ini saudara, siapa yang berani untuk memberikan, maka Allah akan melipat gandakan. Tapi siapa yang memegang erat saudara, maka Allah tidak bisa berikan kepercayaan apa-apa. Hari-hari ini Allah cari orang yang berani militan buat Tuhan. Dan saya berdoa, saudara menjadi orang-orang yang berani berikan segalanya buat Tuhan. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-6, masuklah marilah kita sujud menyembah, berlututlah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, kata menyembah itu keluar pertama kali pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Dia berkata, mari kita sembahyang. Saudara, seringkali kita berpikir menyembah itu cuma berbahasa roh. Tapi sebenarnya menyembah itu artinya saudara, meletakkan segalanya di hadapan Tuhan. Saudara memberikan apa yang terbaik, yang paling kita cintai, yang termulia, yang termanis, yang terdekat dengan kita. Dan kita taruh di mezbah. Saudara, hari-hari ini Allah sedang mencari orang yang seperti itu. Orang yang berani berkata, Tuhan, aku ini mau jadi penyembah. Kalau tidak salah nih saudara, kalau tidak salah. Tadi saya pernah sempat baca di situ tujuan gereja ini salah satunya menyiapkan penyembah-penyembah. Saudara, orang berpikir menyiapkan penyembah-penyembah adalah orang yang bisa berbahasa ronda. Itu bagian dari penyembahannya. Tetapi adalah hati yang berani meletakkan segalanya. Dan hari ini itu menjadi pertanyaan. Seberapa kita berani meletakkan segalanya? Jangankan segalanya, ngasih perpuluhan aja susah. Bangun pagi aja bilang Tuhan ngantuk, tidur lagi. Gimana kita mau jadi penyembah? Bagaimana kalau Allah minta anak kita, suami kita, pekerjaan kita? Bagaimana? Karena saya mau bersaksi tentang seorang penyembah. Buat saya dia teman. Buat saya saudara dia benar-benar saudara orang yang sahabat yang bersama saya melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saudara, pada waktu Tuhan mulai kasih visi sekolah buat kami. Dari SD, dari TK bahkan sampai SMA. Saya doakan. Siapa yang akan menjadi koordinator saudara? Siapa yang akan menguasai semua sekolah ini walaupun ada kepala sekolahnya? Saudara, dan pada waktu itu satu nama keluar. Saudara, saya kenal teman saya ini. Saudara, dia sudah lama pada waktu itu dengan saya di Belanda. Saudara, dan dia manajer di satu perusahaan dengan gaji lebih dari 25 juta dan fasilitas. Saya berkata, Tuhan, kalau dia jadi koordinator sekolah full time, saya tidak bisa gaji. Ini sekolah buat anak-anak miskin. Kalaupun ada orang luar yang masuk, saudara, itu cuma 40%. Bukan karena kami kekurangan murid, enggak. Karena kami memang hati kami yang pertama adalah untuk orang miskin. Yang kedua, hati kami buat pekerja-pekerja gereja. Supaya mereka bisa sekolah di sekolah yang terbaik, saudara. Sampai kami ini dimarahin sama orang-orang di luar. Karena yang daftar banyak sekali, yang masuk, saudara, itu cuma yang kami terima, cuma 10%. Saudara, tapi hati kami memang untuk itu. Sehingga kami tidak bisa, saudara, buat gaji mahal-mahal. Saudara, dan saat itu, saudara ya, saya bergumul. Bagaimana dengan istri dan suaminya? Tapi dia dapat sendiri dari Tuhan. Hal yang sama. Dia harus letakkan semuanya. Dia harus masuk full time. Saudara, dan saat itu yang kedua, setelah dia letakkan semua pekerjaannya, dia mulai masuk ke tempat kami. Persoalan yang kedua adalah anak-anaknya. 2 anaknya sekolah di sekolah internasional. Yang 1 bulan 2 juta. Saudara, dan dia ngomong sama anaknya. Dan dia berkata, sayang, papa sekarang gak bisa sekolahkan kamu di situ. Dia bilang, kamu harus pindah. Harus masuk sekolah yang lain. Karena papa gak mungkin
biayai kamu lagi untuk sekolah di sekolah internasional. Saudara, dan anaknya menjerit. Anaknya berkata, saya suka sekolah itu. Anaknya berkata, saudara, dia berkata bahwa saya benci papa. Karena papa keluarkan saya dari sekolah itu. Dia teriak, saya mau sekolah itu. Saudara, dan saya tahu hatinya. Saya tahu hatinya. Hati orang tua siapa yang tidak remuk kalau anaknya seperti itu. Anaknya tidak minta yang jahat. Anaknya cuma minta sekolah yang memang dia sudah biasa sekolah di situ. Saudara, dan anaknya sempat berkata, papa tidak sayang saya. Papa benci saya. Saudara, dia peluk anaknya. Dan dia berkata dengan air mata, saya sayang kamu, tapi saya lebih sayang Tuhan. Saudara, dia belajar meletakkan apa saja. Dan hari ini saudara, anaknya mulai belajar adaptasi di sekolah yang baru. Tapi sesuatu yang saya lihat berbeda. Sekolah ini ada saudara. Dan selalu ada hadirat Tuhan di situ. Setiap kali kami menyembah, setiap kali retret, setiap kali anak-anak dikumpulkan, selalu ada hadirat Tuhan di situ. Saudara, setiap bulan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mulai dari guru, anak-anak, saudara mereka yang minta dibaptis, bahkan sampai orang tua. Saudara, setiap kali ada sesuatu yang ajaib, saudara. Sampai anak-anak itu dapat penglihatan, mereka dengar suara Tuhan, mereka tumbuh dalam kebenaran. Saudara, dan setiap kali saya bertanya, Tuhan, kenapa engkau begitu menyintai sekolah ini? Dan Tuhan cuma jawab, karena ada orang-orang, ini cuma salah satu. Ada banyak orang yang berani meletakkan apapun di mesbah demi kehendak Tuhan. Saudara, saya berdoa, kalau saudara mau lihat lawatan di gereja ini, kalau saudara mau lihat bangsa ini dimenangkan, saudara melihat keluarga saudara dipulihkan, saya berharap saudara menjadi penyembah. Dan penyembah adalah orang yang berani meletakkan apa saja yang Tuhan minta dalam hidupnya. Saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara ayat 8. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Saudara, di Meriba itu adalah satu masa penentuan. Saudara, di mana orang-orang Israel marah, kecewa, saudara, berontak, dan akhirnya Tuhan murka, saudara. Dan Tuhan berkata, sudah, biar sebagian mati saja. Saudara, di Meriba itu ada satu titik di mana Tuhan marah banget. Tapi itu juga satu titik di mana Musa bereaksi negatif. Saudara, ada satu masa dalam hidup ini, hari-hari ini saya mau saudara menangkap. Ada masa yang namanya masa penentuan. Saudara, di Yoel 3 kalau saudara baca dikatakan ada hari penentuan. Dan sudah dekat ada banyak orang di lembah penentuan. Saudara, apa sih lembah penentuan atau hari penentuan? Saudara, itu hari di mana saudara bisa naik atau turun. Itu hari di mana saudara bisa hidup atau mati. Itu hari di mana saudara bisa dapat kutuk atau berkat. Itu hari di mana menentukan seumur hidupmu, efeknya dan dampaknya. Saudara berkata, apa setiap hari seperti itu? Enggak. Kalau saudara ulangan umum, ya ulangan biasa saudara, ya bukan ulangan umum, ulangan biasa. Kadang-kadang saudara dapat 3, dapat 4, dapat 5, enggak masalah. Bisa dirata-rata, nanti saudara bisa tertolong. Saudara buat kesalahan sekali, bisa belajar lagi. Itu bukan waktu penentuan. Tapi kadang-kadang kalau saudara cari kerja, maka pada waktu saudara diwawancara, mungkin itu saat penentuan. Apa saudara diterima atau salah? Saudara jawab salah, ditolak. Dalam hidup ini ada masa belajar, ada masa latihan, ada masa penentuan. Saya mau supaya saudara mengerti. Ada masa-masa yang begitu mengerikan, yaitu masa penentuan. Salah satu contohnya, ada 2 penjahat. Mereka selalu nyuri, garong. Saudara, dan orang ini saudara yang bertobat sebentar, kepepet, nyuri lagi. Saudara, orang ini selalu saudara kecenderungannya berbuat jahat. Saudara, dia mungkin dari kecil pergaulannya sudah jelek, jadi terus berbuat jahat, penjahat kambuhan. Pertama mulai dari dihukum cambuk, kemudian dihukum denda, sampai akhirnya pemerintah tidak kuat.
Dan pemerintah kemudian mengetok palu, menjatuhkan hukuman salib. Dua penjahat ini, saudara, dia disalib di kiri dan kanan Yesus. Seumur hidupnya dia berbuat jahat. Yang satu berkata, saat dia disalib, dia atas kayu salib, dia berkata, kalau kamu anak Allah, turun dong, buat sesuatu dong. Yang satu berkata, mungkin kalau misalnya kamu tidak salah, mana mungkin kamu di atas salib. Tapi yang satu berkata, Tuhan, ingat aku kalau engkau di sana. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, penjahat ini tidak pernah bertobat, tidak pernah dibaptis, tidak pernah saudara buat KKR, tidak pernah kasih persembahan. Tapi pada hari itu, satu kalimat dia membuat dia selamat, mengalami hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Betul? Ini namanya lembah penentuan. Saudara, contoh yang lain. Saudara kenal yang namanya Rahab. Saudara, Rahab ini seorang pelacur. Dibenci, orang merendahkan dia. Saudara, dan pada waktu itu tiba-tiba dia dengar ada satu bangsa sedang bergerak mau memasuki kota Yeriko. Saudara, orang-orang mulai ketakutan. Saudara, dan kemudian dengar lagi ada dua penyusup. Wah, semua berkata, hati-hati. Kalau kalian ketemu dengan dua penyusup itu, laporkan, kejar. Saya rasa saudara ada yang lihat. Karena buktinya langsung saudara, mereka berkata, geledah, ada lagi yang mendekat. Saudara, mungkin ada yang lihat tapi diam aja, takut. Udahlah, netral aja, diam aja. Saudara, mungkin ada yang lihat dan berkata, di situ, teriak-teriak. Detik itu, dua orang ini sampai di tempat Rahab. Saudara, dan Rahab tahu resikonya. Dia bisa dibunuh seluruh keluarganya karena disebut pengkhianat. Dia bisa difitnah, bisa apa saja, bisa habis disita semua hartanya. Tapi detik itu, dia memasukkan orang ini ke rumahnya, disembunyikan, ditutupi dengan segala macam biji-bijian, dan dia menurunkan mereka lewat tembok. Saudara, hari itu adalah hari penentuan Rahab. Saudara, dan saudara tahu lanjutannya. Seluruh kota hancur, cuma Rahab dan keluarganya yang selamat. Dari seorang pelacur mendadak menjadi seorang pahlawan. Dari seorang yang tidak pernah dihargai, dia menjadi nenek moyang Yesus. Saudara baca di silsilah Yesus, Rahab ada di situ. Saudara, hidupnya berubah seketika dari kutuk jadi berkat. Saudara, itu yang disebut hari penentuan. Ada banyak orang, saudara, pada saat dia di hari penentuan, seperti di Masa dan Meriba, dia tidak nangkep. Dia bereaksi negatif. Saudara, dia memilih kehendak daging dan bukan kehendak Tuhan. Dia memilih yang logis, dia memilih yang aman. Hari ini saya tidak tahu siapa yang ada di lembah penentuan, atau kapan saudara ada di hari penentuan. Peristiwa apa, saudara? Tapi saya berdoa supaya saudara berjaga dan berdoa, supaya kalau saudara ada di hari penentuan, saudara bereaksi tepat, dan saudara akan naik dan tidak turun. Saudara akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara bereaksi tepat, dan saudara akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-10, yang terakhir, saudara ya. Dikatakan 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya jangan menjadi bangsa yang sesat hati. Saudara, kalau sesat jalannya, itu kelihatan, saudara. Misalnya saudara berzina, itu sesat jalannya, betul ya? Kalau saudara mencuri, itu sesat jalannya. Tapi ini sesat hati. Sesat hati ini tidak kelihatan, saudara. Saudara bisa tetap beribadah seperti ahli Taurat.
tetapi hatimu sudah jauh dari Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan jelas ahli Taurat itu tidak masuk kerajaan surga. Nah saudara, kalau misalnya saudara ini terus perpuluhan iya, pelayanan iya, tapi hatinya udah sesat. Hatinya penuh dengan penghakiman. Hatinya penuh saudara dengan kesombongan. Hatinya penuh dengan iri hati. Hatinya penuh dengan kemarahan. Ini yang ngeri. Saudara, yang ngeri itu bukan dosa-dosa yang kelihatan. Kalau dosa-dosa kelihatan itu namanya sesat jalannya. Itu gampang berbaliknya, saudara. Tetapi sesat hati adalah di dalam, tidak kelihatan. Mungkin di depan orang saudara ketawa, dalam hati bilang, ih gue sebel sama orang itu. Siapa yang tahu? Saudara, mungkin di depan orang saudara tunduk kepada atasan saudara. Tapi begitu saudara orang itu pergi, dalam hati saudara bilang, atasan bego nih, memaki di dalam. Siapa yang tahu? Saudara, sesat hati. Dan ini yang Yesus katakan. Yesus berkata, kalau engkau membunuh, ya, udah kelihatan membunuh, itu Taurat. Hukumannya nanti engkau juga bisa dibunuh. Tapi Tuhan berkata di dalam perjanjian baru, engkau marah dengan saudaramu, engkau sudah membunuh. Yesus mau berkata, aku ini lagi cari orang yang tidak sesat hati. Saya berdoa supaya kita benar-benar waspada. Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar semua kehidupan. Saudara, hati ini gampang berubah. Hati ini seringkali bisa menyintai dunia lebih dari segalanya. Saudara, hati ini bisa sebenarnya sudah mendahulukan yang dunia daripada yang lain. Saya cuma mau berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga sungguh hatimu ya, dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai saudara, hati kita ini berubah. Saya sedang berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kita bisa mengalami sesat hati. Saudara, yang dikatakan kenapa Tuhan marah dan jemu. Saudara tahu yang namanya jemu, bosan. Sampai Tuhan bilang enek istilahnya. Saudara bayangin kalau Tuhan udah enek sama kita, bahaya kan? Saudara, sampai dia marah akhirnya. Dia berkata semua tidak usah masuk tempat perhentian. Pertama, karena hatinya sesat. Kedua, karena mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Ada banyak orang memilih jalannya sendiri. Mereka mau saudara ya sukses dengan caranya. Mereka mungkin Tuhan tetapkan jadi pendoa, mereka pilih jadi pemimpin pujian. Mungkin Tuhan tetapkan untuk duduk saudara ya, melayani saudara, mungkin di sebuah kantor. Tetapi mereka berkata, saya tidak suka. Saya lebih suka untuk jadi orang yang keliling. Mungkin Tuhan berkata kepada istri-istri, tunduk sama suami. Walaupun suamimu tidak benar ngalah. Tapi istri-istri pilih berkata, demo, persamaan hak. Kalau suami bisa marah, saya bisa marah lebih lama. Kalau suami bisa maksa, saya lebih bisa maksa lebih seru. Saudara, kadang-kadang kita memilih jalan kita sendiri. Mungkin Tuhan suruh berkata, uangmu nak, ya, pakai untuk itu. Kita bilang, enggak, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau beli ini, mebel baru. Saya sekali lagi berkata, bukan salah. Dan saudara boleh beli rumah, boleh beli mebel, boleh. Tapi saya mau berkata, kita ini tahu enggak jalan Tuhan. Kita tanya enggak apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tanya enggak apa yang Tuhan mau dengan uang kita. Kita tanya enggak apa yang Tuhan mau dengan tubuh kita. Tuhan tanya enggak saudara. Ya, apa yang Allah mau kita kerjakan. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang hatinya benar dan jalannya di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, lagu ini berkata, kami berikan hati kami. Kami berikan jiwa kami. Semuanya bagimu. Di dalam seluruh hidup kami. Yang kami minta adalah mengenal jalan-Mu. Biar setiap dari kita berdoa. Kita renungkan firman Allah yang sudah tadi dikatakan.
Mari kita sama-sama berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan. Bagaimana penyembahan kita? Bagaimana hati kita? Bagaimana jalan-jalan kita? Mari kita berurusan dengan Tuhan.